Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, news update kabar terkait dengan transfer Manchester United. Oke, gua akan mulai dulu dari ini kabar yang keluar maupun juga lebih banyak kabar yang keluar sih sebenarnya ya. Jadi dari Mail Sport ini mengabarkan pertama adalah Andre Onana, Kobbie Mainoo, Garnacho, Anthony ini sepertinya akan meninggalkan klub musim panas ini. Wow, kabar yang mengejutkan terutama dari sisi Kobbie Mainoo. Kalau dari Anthony, Garnacho menurut gue memang sudah terbuka pintunya. Andre Onana juga terbuka, tapi agak sulit karena berharap ada tawaran yang sesuai untuk datang untuk Andre Onana ini bukan hal yang mudah. Tapi Kobbie Mainoo ini yang agak mengejutkan karena Kobbie Mainoo dilihat sebagai seorang talenta muda, bahkan dilihat mungkin ya bisa diproyeksikan sebagai ikon dari Manchester United, besar, lahir besar di Manchester, bahkan dari usia anak-anak berada di Manchester United. Tapi memang kalau dilihat dari sisi teknis, dia masih memiliki kesulitan untuk bisa berintegrasi dengan sistem permainan Manchester United saat ini. Walaupun gue tetap melihat pemain ini memiliki potensi yang sangat besar. Di musim-musim sebelumnya dia bermain fantastis, baik itu bagi Manchester United maupun juga tim nasional Inggris ya kan. Tapi apakah kabar ini benar? Kita lihat kedepannya akan seperti apa. Kalau pemain-pemain yang lain yang menurut gue tidak ada kejutan di hal tersebut. Dan juga dari kabar terkait dengan Rasmus Højlund yang sebelumnya dikabarkan ya dia memiliki atau dimiliki ketertarikan oleh klub-klub lain, termasuk juga Inter Milan yang kabarnya tertarik untuk mendatangkan Rasmus Højlund. Tapi perubahan manajer di Inter Milan ya, kabarnya nih dari Gianluca Di Marzio, Inter Milan akan menunggu pelatih baru yaitu adalah Christian Chivu untuk memberikan opini sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan mengejar Rasmus Højlund atau tidak ya. Ya menurut gua make sense sih, mereka juga tidak mungkin sembarangan mendatangkan pemain. Walaupun demikian gue berpikir kalau Manchester United akan mendatangkan penyerang baru, Rasmus Højlund nampaknya harus cabut dulu. Nah sekarang cabutnya ini seperti apa? Karena angka PSR-nya sangat tinggi sekali, sekitar 48 juta euro, kurang lebih seperti itu. Nampaknya memang yang paling memungkinkan dipinjamkan dulu dengan obligasi membeli atau kewajiban membeli. Tapi ya, untuk saat ini kabarnya klub yang paling dekat itu adalah Inter Milan. Dengan adanya perubahan manajerial di Inter Milan, ya wajar mereka juga harus melakukan konsolidasi dulu ya di dalam. Oke. Anthony dari Sky Sports Set ini atau Florian Plettenberg juga ya mengabarkan termasuk ada di daftar pemain yang diinginkan oleh Bayer Leverkusen yang mencari pengganti Florian Wirtz kalau jadi cabut ya. Manchester United ingin transfer secara permanen dan pelatih dari Bayer Leverkusen adalah Erik ten Hag, memiliki kedekatan dengan Anthony. Anthony menunjukkan perkembangan yang fantastis bersama dengan Real Betis. Bagaimana kalau dia pindah ke Leverkusen, apakah bisa melanjutkan hal tersebut? Gua sebenarnya termasuk yang percaya bahwa pemain ini bagus sih menurut gue ya. Dia memiliki kapasitas bagus, sudah ditunjukkan bersama dengan Ajax. Ajax bukan klub sembarangan, salah satu raksasa di Eredivisie dan juga tim elit di Eropa. Artinya dia sekali lagi memiliki kapasitas di situ. Cuman memang situasi di Manchester United ini yang tidak ideal ya. Bukan hanya untuk Anthony tapi banyak pemain lainnya juga. Jadi tidak bisa hanya dilihat secara individu atau seperti apa. Ada beberapa komentar yang mengatakan ya karena dia mungkin direkrut dari Ajax segala macam. Bagaimana dengan Matthijs de Ligt? Bagaimana dengan Noussair Mazraoui? Mereka juga berasal dari klub yang sama ya kan, berkembang juga di Ajax, tapi mereka bisa bagus karena situasi yang mungkin lebih ideal dibandingkan dengan katakanlah musim kedua dari Anthony atau bahkan ketika menuju ke musim ketiga ketika dia berusaha untuk berkembang, memperbaiki penampilannya, tapi ada perubahan manajerial. Ini tentu saja juga merupakan hal yang mempengaruhi ya. Termasuk juga ada filosofi sistem permainan yang baru yang mungkin selama ini tidak pernah dimainkan oleh Anthony. Jadi kita lihat akan seperti apa. Tapi gue perkirakan memang dari awal Anthony ini akan meninggalkan Manchester United. Ada ketertarikan ini dari Galatasaray dan juga Saudi Pro League untuk Jadon Sancho. Oke. Jadon Sancho dikabarkan diminati, tapi belum ada pendekatan secara resmi untuk pemain ini. Ya, Jadon Sancho tidak jadi didatangkan oleh Chelsea, tapi disebutkan oleh Fabrizio Romano, Manchester United juga tidak mau lagi Jadon Sancho, kurang lebih seperti itu ya. Sehingga ya harus ada klub baru. Dan menurut gua
Manchester United tentu saja ingin untuk supaya Jadon Sancho ini untuk pindah secara permanen, walaupun ini bukan hal yang mudah ya. Klub Saudi kalau datang menurut gua bisa secara permanen, tapi kalau Galatasaray, nah ini mungkin akan peminjaman dulu. Pihak dari Jadon Sancho sendiri menurut gua tidak ingin kehilangan kesempatan untuk terus mendapatkan gaji tinggi di Manchester United, sehingga kalaupun pindah ya dia tentu saja berharap bisa mendapatkan gaji dengan nilai yang sama ya kan, dan menurut gua ini hampir mustahil, hampir tidak mungkin kecuali ada tawaran dari Saudi. Ini merupakan tantangan juga untuk melepas Jadon Sancho di bursa transfer musim panas ini. Toby Collier disebutkan bisa juga meninggalkan Manchester United di musim panas ini dengan kemungkinan peminjaman dulu. Ya, Toby Collier, ya pemain muda ini butuh berkembang lagi. Tapi di sisi lain, kalau Manchester United bisa mendatangkan pemain tengah baru, terutama pemain yang memang diproyeksi untuk menjadi pemain inti ya, menurut gue Toby Collier memang baiknya dilepas sih dalam status peminjaman supaya dia juga bisa lebih berkembang. Oke, dia memiliki potensi, tapi Manchester United juga butuh kualitas yang lebih jadi, katakanlah seperti itu, dibandingkan dengan seorang Toby Collier, terutama untuk lini tengah. Masih belum tahu misalnya situasi dengan Casemiro ya, dan disebutkan juga Ruben Amorim ini mempertimbangkan ada satu pemain tengah kunci untuk bagaimana dia bisa membangun ulang di musim panas ini, tapi tetap membutuhkan dana. Wajar menurut gue ya. Dan ini mungkin membutuhkan penjualan dari Casemiro maupun atau Kobbie Mainoo. Casemiro ini selalu menarik menurut gue. Pemain ini selalu disebutkan akan dilepas oleh Manchester United. Tapi ya tawaran yang konkret tidak pernah hadir. Dan menurut gue kalau tawaran konkret itu tidak pernah hadir, Casemiro akan tetap bersama dengan Manchester United sampai kontraknya selesai musim depan. Dan kalau ini yang terjadi, maka ya Manchester United tidak punya pilihan lain kecuali memaksimalkan Casemiro. Kenapa? Sesimpel Casemiro gajinya tinggi dan tidak mungkin pemain ini hanya didudukan di bangku cadangan saja. Dan apa yang terjadi menurut gua dengan situasi Casemiro di akhir musim lalu ini kan ada hal yang positif gitu ya, bagaimana dia bisa lebih berkembang lagi. Semoga ini bisa berlanjut. Pre-season menurut gue ini salah satu kuncinya untuk bisa memperbaiki penampilan dari Casemiro. Kobbie Mainoo bisa jadi ini permainan agen dalam tanda kutip ya, karena dia sedang memproses memperpanjang kontrak. Karena gue pikir manajemen pun pasti juga mungkin akan berpikiran 1-2 kali lagi gitu untuk bisa melepas Kobbie Mainoo untuk mendatangkan dana. Mungkin manajemen lebih memilih pemain lain untuk dilepaskan. Dan untuk mengakhiri video ini, Lisandro Martinez. Nah, ini ada kabar terkait dengan Lisandro Martinez ya. Jadi dikabarkan atau diinformasikan bahwa Manchester United ini sebenarnya sempat untuk berencana mendatangkan back tengah. Sebenarnya sempat seperti itu, tapi sekarang peluangnya ini rendah untuk Manchester United mendatangkan center back di musim panas ini. Ini kan juga sering ditanyakan, dibahas ya kan. Apakah Manchester United akan mendatangkan back lagi? Gua berpikir setidaknya satu pemain, tapi ternyata ini bukan jadi prioritas. Walaupun bukan berarti kalau tidak jadi prioritas maka tidak mungkin. Enggak, tetap ada tapi bukan prioritas. Jadi dikabarkan ya bahwa peluang Manchester United mendatangkan center back musim panas ini sangat rendah. Setelah Lisandro Martinez cedera, klub sempat memutuskan untuk mencari center back di musim panas ini. Tapi tiba-tiba performa dari Eindhoven ini merubah rencana tersebut. Ya fantastis, Eindhoven sebagai pemain muda kapasitasnya ternyata bisa dinaikkan langsung menjadi pemain inti. Dia bisa diandalkan. Dan menurut gua ini berbeda misalnya dengan Toby Collier ya, di mana ya fungsinya lebih sebagai pemain rotasi dan segala macam, tapi Eindhoven bisa langsung diandalkan. Ketika ditampilkan dari menit awal, dia bisa langsung tampil bagus, seperti kayak dia pemain inti. Ini merupakan hal yang fantastis. Dari situ sih menurut gue, ya kedalaman skuad itu penting, tapi juga ada situasi finansial dari Manchester United yang terbatas, sehingga ya tidak jadi prioritas ya. Kita lihat akan seperti apa. Feeling gue sih Manchester United mungkin akan mendatangkan
sekitar 4 pemain baru sih menurut gue. Tapi kita lihat akan seperti apa. Sekali lagi silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.